Indonesia yang berasal dari Aceh. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyak dinikahkan dengan Teuku C. Ibrahim Lamngar pada tahun 1862. Pada tanggal 26 Maret 1873, ketika Perang Aceh meluas, ayah Cut Nyak dan suaminya memimpin perang di garis terdepan. Aku harus menangkan diri. Ya, aku akan melakukan perlawanan. Cut Nyak pun bertekad untuk menghancurkan penjajah. 3. Aku akan membantumu melakukan perlawanan, tapi dengan satu syarat. Kau harus menerima lamaranku. Kau bersungguh-sungguh, sungguh. Akhirnya, Cut Nyak dan Teuku Umar pun menikah. Dan inilah awal dari perlawanan Cut Nyak, pahlawan wanita pertama dari Aceh. Setelah pernikahan itu, Cut Nyak mulai andil bersama sang suami dalam peperangan dan bahkan mampu untuk membangkitkan semangat para masyarakat, golongan muda, tua, pria maupun wanita. Kita tidak bisa diinjak-injak, lawan ketakutan, mari kita bersatu. Itu benar, kita harus bebas. Ya. Setelah itu, Cut Nyak membawa pasukannya untuk melawan Belanda. Mereka. Dan pertempuran pun tak terelakkan. Pasukan Cut Nyak melawan Belanda dengan sekuat tenaga hingga mereka berhasil mengalahkan pasukan Belanda untuk pertama kalinya. Dan mulai dari hari itu, Cut Nyak ditakuti dan disegani oleh Belanda. Namun, hal itu tidak membuat Belanda gentar. Pasukan Belanda kembali datang dengan persiapan penuh. Ketika peperangan berlangsung sengit, Teuku Umar berkhianat pada Aceh dengan menyerahkan diri tanpa syarat pada Belanda. Hal ini membuat Cut Nyak merasa aneh. Kenapa kau melakukan ini? Berkata kita harus menyerang mereka. Dengan kekuatan besar mereka, kita tidak akan menang dengan mudah. Jadi kau akan menipu mereka? Ya. Meski Teuku Umar dihina dan tidak disukai oleh para masyarakat serta pejuang Aceh, ia tetap tidak peduli karena ia merasa bahwa ini untuk kepentingan Aceh. Teuku Umar pun melakukan rencananya dengan cekatan. Yuk, ada rencana masukan untuk kami? Tidak, ini rencana yang bagus. Setelah mengetahui daerah mana yang akan diserang oleh Belanda, Teuku Umar menemui Cut Nyak dan mengatakan semua rencana Belanda dan taktik apa yang akan mereka lakukan. Nyatanya, kata tenang dari Teuku Umar tetap tak membuat takdir menghentikan roda kehidupan yang terus berputar. Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang Aceh. Akan tetapi, Teuku Umar dan Cut Nyak pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu mereka tidak pernah kembali. Sehingga akhirnya, Belanda yang merasa terhianati pun memburu mereka berdua. Setelah bertempur antara hidup dan mati, Teuku Umar pun akhirnya gugur dalam pertempuran di Melabo pada tanggal 11 Februari 1899. Tenang saja, aku bisa menjaga diriku sendiri. Kematian Teuku Umar membuat Cut Nyak berjuang mati-matian bersama putrinya di pedalaman Melabo bersama pasukan kecil miliknya. Ia semakin pantang menyerah sebab cita-cita utamanya, yakni ingin bangsanya dapat terbebas dari kekuasaan para penjajah. Ayah, sebagai wanita Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata apalagi pada orang yang telah sayang. Aku tidak akan menangis, aku akan berjuang bersamamu. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Dan tubuhku semakin menua. Aku akan menemanimu, Bu. Engkau tak perlu sedih. Benar-benar, ia semakin menua dan sakit-sakitan. Peperangan ini hanya akan mempersulit
ia sudah banyak menderita. Panglaut yang merasa iba pun datang menemui Belanda dan memberitahukan markas Cut Nyak-dien. Sehingga akhirnya Cut Nyak-dien dan pasukannya berjuang sekuat tenaga untuk melawan Belanda. Namun Belanda berhasil menghentikan pasukan mereka sehingga membuat Cut Nyak-dien pun ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. 3. Cut Nyak-dien berhasil ditangkap dan diasingkan pada tanggal 11 Desember 1905 di Pulau Jawa, tepatnya ke Sumedang, Jawa Barat. Ia menyembunyikan jati dirinya dan berbaur serta mengajarkan agama di daerah Sumedang hingga akhir hayatnya. Melihat dari perjuangan dan perlawanan Cut Nyak-dien, hal yang kita bisa teladani dari tokoh tersebut adalah sebagai seorang keturunan bangsawan, Cut Nyak-dien memiliki sifat kepahlawanan yang diturunkan dari sang ayah yang juga berjuang dalam Perang Aceh melawan kolonial Belanda. Ia dikenal sebagai pejuang tangguh dan mampu menghidupkan semangat teman-teman seperjuangannya dan juga pengikutnya. Cut Nyak-dien memberi contoh kepada kita tentang pentingnya mempertahankan harga diri bangsa. Ia menjadi simbol keperkasaan dan kepemimpinan yang tangguh dan lambang pembebasan wanita. Semua ini adalah perilaku yang terpuji yang